Aparat Polsek Medan Labuan dibantu Brimob Polda Sumatera Utara mengubarkan aksi tawuran antar pemuda yang terjadi di jembatan penghubung Kelurahan Pekan Labuan dan Kelurahan Labuan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan hingga membuat kedua kubu yang bertikai kocar-kacir. Namun saat menangkap para pelaku tawuran, sejumlah emak-emak mengepung hingga terjadi adu mulut dan tarik-menarik dengan polisi. Diduga aksi tawuran yang sudah sepekan terjadi ini dipicu dendam lama antara pemuda yang Panejo dan pemuda Pekan Labuhan. Tapi alhamdulillah malam ini bersama dengan pihak Kapolsek dan Brimob yang dibingkaukan Kapolsek sudah kita berhasil kondusifkan suasana. Mudah-mudahan bisa selanjutnya berkenan. Aksi tawuran berhenti setelah petugas melepas pelaku tawuran yang sempat ditangkap. Polisi juga telah mengamankan senjata tajam serta melakukan penjagaan mengantisipasi aksi serupa. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Para menteri kompak menggunakan batik untuk mengikuti sidang perdana kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta. Sebanyak 48 menteri serta 12 kepala negara di Kabinet Merah Putih hadir dalam sidang perdana ini. Sidang kabinet dipimpin langsung Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, yang dimulai pada pukul 3 sore. Dalam sambutannya, Prabowo menekankan para menteri hingga kepala lembaga segera menyusun tim kementerian dan lembaga masing-masing agar bisa kerja secepatnya. Prabowo juga menyebutkan penyusunan tim sangat penting karena tim yang baik dan mampu bekerja sama akan memudahkan pemerintah mencapai target-target yang telah ditentukan. Hal lain yang menjadi sorotan Prabowo yakni meminta kepada para menteri Kabinet Merah Putih untuk mengurangi perjalanan ke luar negeri dan kegiatan-kegiatan seremonial. Prabowo juga meminta seluruh menteri koordinator, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani, agar mengawasi alokasi APBN dan daftar isian pelaksana anggaran atau DIPA perlu dipelajari kembali. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selama 60 menit ke depan, saya Reni Arumsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik. Di antaranya 3 hakim kasus Gregorius Ronaltanur terjaring operasi tangkap tangan, serta hasil sepak bola Liga Champions Eropa. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan terhadap 3 orang hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan 1 orang perempuan atas dugaan suap dan gratifikasi terkait kasus vonis bebas terdakwa pembunuhan Gregorius Ronaltanur. Keempat orang diamankan ke kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk diperiksa sebelum diterbangkan ke Jakarta pada Rabu sore. Tiga orang hakim Pengadilan Negeri Surabaya ditangkap tim Kejaksaan Agung. Ketiga hakim ini ditangkap dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi perkara vonis bebas terdakwa pembunuhan Gregorius Ronaltanur terhadap sang kekasih Dini Sarah Aprianti. Setelah diamankan, ketiga hakim yakni Heru Hanindyo, Hakim Mangkapul, serta Hakim Herintuah Damanik dan seorang perempuan diduga penasihat hukum terdakwa di bawah Kejaksaan Tinggi Surabaya. Tiba di Kejaksaan Tinggi, ketiganya langsung menjalani pemeriksaan yang dilakukan penyidik sebelum diterbangkan ke Kejaksaan Agung di Jakarta. Kami semuanya sudah ingin berbuat baik, ternyata masih ada 1-2 yang seperti itu. Intinya mencoreng marwah hakim di wakil Tuhan di muka bumi ya Pak. Selain melakukan penangkapan, pihak Kejaksaan Agung juga dikabarkan telah melakukan penggeledahan di apartemen milik salah seorang dan menemukan sejumlah barang bukti termasuk uang tunai. Gregorius Ronaltanur, anak mantan anggota DPR RI yang terlibat kasus pembunuhan kekasihnya Dini Sarah Aprianti. Dia divonis bebas pada Juli 2024 lalu. Vonis ini menuai reaksi publik,
karena dianggap tidak memperhatikan bukti-bukti yang sudah ditunjukkan di persidangan. Komisi Yudisial pun telah merekomendasikan agar 3 hakim dipecat karena terbukti melanggar kode etik berat. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ya pemirsa, meski mendapat penangguhan penahanan, proses hukum terhadap Supriyani, seorang guru honorer di sebuah SDN di Kendari, Sulawesi Barat tetap berjalan. Sebelumnya Supriyani dipenjara lantaran dituduh menganiaya muridnya, anak dari seorang oknum polisi. Tangis Supriyani, seorang guru sekolah dasar negeri 4 Baito ini pecah saat menghirup udara bebas. Supriyani mendapat penangguhan penahanan setelah ditahan selama 1 pekan di lapas perempuan kelas 3 Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya bersyukur saya bisa pulang ke rumah. Terima kasih banyak. Teman-teman hikmah. Mudah-mudahan sini ada hikmah yang saya dapatkan. Tapi memang Bu, Ibu tidak mengaku dengan perbuatan itu, Bu? Tidak, Pak. Kendati telah bebas karena penahanannya ditangguhkan, proses hukum terhadap Supriyani tetap berjalan. Pihak Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menyebut penanganan perkara tetap dilanjutkan karena perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Antolo. Untuk proses ini tetap kami lanjutkan untuk mencari kebenaran material ya. Kebenaran material nanti di hari Kamis yang akan dilakukan di Pengadilan Negeri Antolo. Kita akan memeriksa, memproses persidangan di sana. Sebelumnya Supriyani ditahan setelah dituduh menganiaya seorang murid sekolah dasar yang juga merupakan anak oknum polisi. Supriyani dituduh menganiaya siswanya berinisial D hingga mengalami luka di paha yang terjadi pada 24 April lalu. Atas tuduhan tersebut, pihak sekolah merasa keberatan dan menilai proses penahanan sangat janggal, lantaran Supriyani dinilai guru yang sangat disiplin dan rajin. Dari kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Prebiono Tameng, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, jambret dengan modus kurir paket mengancam anak-anak, seperti menimpa seorang anak perempuan yang sedang menunggu toko laundry di Kampung Cicadas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ponsel si anak dijambret pelaku pengendara motor hingga nyaris ditabrak oleh pelaku. Rekaman CCTV ini memperlihatkan pelaku jambret ponsel milik seorang anak yang tengah menjaga toko laundry ibunya di Kampung Cicadas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelum melakukan aksinya, pelaku berhenti di dekat anak perempuan yang tengah asik bermain ponsel. Dengan modus sebagai kurir paket, pelaku berpura-pura merapikan tas obrok kurir. Saat situasi dirasa aman, motor pelaku pun disiapkan dalam kondisi menyala kemudian menghampiri korban. Tanpa basa-basi, terduga pelaku langsung menjambret ponsel korban. Sontak anak perempuan itu panik berteriak maling sambil menghalau pelaku yang hendak kabur hingga korban nyaris tertabrak dan terseret. Selesai saya beberes, pulang saya ngambil air minum ke rumah. Nggak lama saya sampai rumah, ada ipar saya ngasih tahu saya kalau HP anak saya itu dijambret. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 1,6 juta rupiah. Dengan maraknya aksi pencurian di wilayah Gunung Putri, warga berharap pihak kepolisian agar menggelar patroli rutin dan menangkap para pelaku kejahatan yang kian meresahkan warga. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Perampokan minimarket menggunakan senjata api terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Komplotan perampok menguras uang kasir dan mengancam akan menembak karyawan minimarket. Aksi pelaku terekam jelas CCTV membuat ketiganya diringkus aparat Polda Sumatera Selatan dengan barang bukti berupa ponsel milik karyawan minimarket serta uang Rp450.000 sisa kejahatan. Aparat BNN dan Bea Cukai Banten menggagalkan peredaran ganja seberat 110 kg dari Aceh dengan modus menggunakan truk underdeal kendaraan. 3 tersangka diringkus saat memberhentikan sebuah truk di kawasan Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan hasil penyelidikan, rencananya ratusan paket ganja kering ini akan diedarkan di wilayah Jakarta dan Banten.
Penjamretan dialami bocah perempuan di Kampung Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku yang berpura-pura sebagai kurir paket merampas ponsel korban yang sedang menunggu toko laundry milik orang tuanya. Sontak anak ini panik dan berteriak sambil menghalau pelaku hendak kabur hingga nyaris tertabrak dan terseret motor. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang perdana Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu sore. Dalam sambutannya Prabowo meminta semua menteri segera menuntaskan urusan administrasi dan tim di kementerian masing-masing. Sidang paripurna perdana Kabinet Merah Putih yang diikuti oleh 48 menteri dan 12 pejabat setingkat menteri digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin langsung sidang paripurna perdana Kabinet Merah Putih. Dalam sambutannya, Prabowo menekankan para menteri hingga kepala lembaga segera menyusun tim agar memudahkan pemerintah mencapai target-target yang telah ditentukan. Presiden juga meminta Kepala Badan Gizi Nasional untuk segera memulai program makan bergizi gratis dengan tepat sasaran dan jangan takut dengan kesulitan. Saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita untuk melaksanakan itu. Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman, tapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya. Selain itu, Prabowo juga meminta kepada para menterinya untuk jujur dan mengakui bahwa birokrasi di Indonesia terkenal ribet dan lambat. Untuk itu kepada para menteri diminta bersikap lebih berani dalam memberi pelayanan terbaik bagi rakyat. Sementara itu untuk memperkuat kerjasama tim, dalam waktu dekat seluruh kabinetnya diajak ke Magelang untuk melakukan pembekalan. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka kembali meninjau langsung program makan bergizi gratis di SMPN 270 Jakarta Utara. Program unggulan tersebut terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mendukung perkembangan anak-anak sebagai generasi bangsa. Setelah kemarin meninjau program makan bergizi gratis di SDN 03 Menteng, Jakarta Pusat, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali hadir dalam kegiatan serupa. Dalam kunjungan keduanya, Gibran bersama penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi beserta jajarannya menyambangi SMP Negeri 270 Jakarta Utara. Mantan Wali Kota Solo ini masuk ke ruang kelas untuk menyaksikan langsung makan bergizi gratis dengan menu 4 sehat 5 sempurna. Para siswa mengaku senang dengan program makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan pemerintah Prabowo Gibran. Ya, kita lihat tadi di beberapa kelas antusiasme para siswa-siswi luar biasa sekali, dan ini perlu kita tanya langsung ke penerima manfaatnya. Suka nggak tadi sama menunya? Suka. Untuk makanannya enak, Pak. Di situ ada ayam, ada sayuran juga, lauk pauk dan nasi, terus ada buah-buahannya juga. Ya, mantap, Pak. Ya. Masyarakat menaruh harapan besar dengan program unggulan ini dan diharapkan bisa meningkatkan kualitas serta mendukung perkembangan anak-anak sebagai generasi bangsa. Dari Jakarta, Henry Aprila Oki Mahendra iNews melaporkan. Ya, sejak resmi dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka langsung tancap gas dengan belusukan ke sejumlah tempat di Jakarta, meninjau uji coba makan bergizi gratis serta proyek strategis nasional. Gibran menyebut belusukannya merupakan realisasi dari tugasnya membantu Presiden Prabowo Subianto. Setelah dilantik pada 20 Oktober lalu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terpantau aktif belusukan ke sejumlah tempat. Namun tidak hanya makan siang gratis, Gibran juga meninjau beberapa proyek pembangunan.
Sebelumnya Gibran melakukan peninjauan pengerjaan MRT fase 2 di Stasiun Monas. Selain itu Gibran juga melihat pengerjaan LRT fase 1B Velodrome Manggarai. Ia juga memantau progres pembangunan Cibubur Youth Elite Sports Center di Jakarta Timur. Atas belusukannya tersebut, Gibran menegaskan sebagai wakil presiden, dirinya harus berperan aktif dalam membantu presiden untuk terjun ke lapangan. Kita ini pembantunya presiden, kita pastikan pembangunan yang ada, pembangunan yang sudah berjalan, ini bisa tereksekusi dengan baik, sesuai timeline yang ada. Kemarin kita ngecek MRT, LRT, lalu ada tempat sport center yang ada di Cibubur. Nanti kita akan cek tempat-tempat lain juga. Tapi sekali lagi kita tunggu arahan berikutnya dari Pak Presiden Prabowo. Tim Liputan A-News melaporkan. Ya pemirsa, dari susunan Kabinet Merah Putih ada 3 nama menteri yang mempunyai harta senilai triliunan rupiah dan disebut sebagai menteri terkaya era Prabowo. Siapa saja? Berikut informasinya. Mengutip data LHKPN KPK, Sakti Wayu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan menjadi menteri terkaya di Kabinet Merah Putih dengan total harta 2,6 triliun rupiah. Jumlah kekayaan itu dilaporkannya pada 26 Maret 2024 untuk periodik 2023 sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden Jokowi. Menteri BUMN Erick Thohir duduk di posisi kedua menteri terkaya. Berdasarkan laporan harta kekayaannya pada 27 Maret 2024, Erick memiliki harta 2,3 triliun rupiah. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjadi menteri terkaya ketiga di jajaran Kabinet Merah Putih. Berdasarkan laporan kekayaannya pada 31 Maret 2024, Mentan era Prabowo ini memiliki harta hingga 1,1 triliun rupiah. Ya pemirsa, seperti kita ketahui, selain melantik menteri dan wakil menteri, Presiden Prabowo Subianto juga berturut-turut melantik penasihat khusus presiden, utusan khusus presiden, serta staf khusus presiden. Mungkin banyak masyarakat yang penasaran apa perbedaan tugasnya. Nah, kita simak rangkumannya dalam infografis berikut ini. Ya, dalam pelantikan yang digelar di Istana Negara Jakarta Pusat pada Selasa pagi, Presiden melantik 7 orang sebagai utusan khusus presiden, 7 orang penasehat khusus, serta 1 orang staf khusus. Nah, pelantikan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024. Pertama, kita simak tugas penasehat khusus presiden. Sesuai namanya, penasehat khusus presiden bertugas memberikan masukan langsung kepada presiden, menyusun strategi dalam bidang yang mereka kuasai, dan membantu presiden mengambil keputusan penting. Berikutnya kita lihat apa saja tugas utusan khusus presiden. Utusan khusus presiden bertugas menangani isu spesifik yang memerlukan perhatian khusus, lalu melaksanakan tugas yang tidak masuk dalam lingkup kementerian, dan membantu presiden sesuai bidang yang mereka kuasai. Selanjutnya, tugas staf khusus presiden. Ya, staf khusus presiden berperan membantu presiden dalam bidang tertentu yang bersifat lebih teknis. Membantu presiden menyinkronkan kebijakan dan administrasi, membantu presiden melaksanakan tugas antar lembaga negara, dan menjalankan tugas khusus yang tidak masuk dalam lingkup kementerian. Ya pemirsa, semoga saja baik penasihat khusus, utusan khusus maupun staf khusus presiden yang baru saja dilantik benar-benar menjalankan tugasnya dalam memperlancar tugas presiden sehingga bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik. Ya pemirsa, DPR telah memutuskan keanggotaan di komisi dalam rapat penetapan struktural alat kelengkapan Dewan periode 2024-2029 kemarin. Dari 580 anggota, 16 diantaranya berlatar belakang artis.
Lalu di komisi berapa mereka ditempatkan? Para anggota DPR mulai hari ini sudah bisa menjalankan tugas sebagai wakil rakyat setelah Selasa kemarin pimpinan DPR menggelar sidang paripurna penetapan struktural alat kelengkapan Dewan. 580 anggota DPR ini disebar ke 12 komisi yang ada. Tentu saja termasuk 16 anggota DPR berlatar belakang artis. Mereka menempati 7 komisi di DPR. Di Komisi 1 ada Desi Ratnasari, artis dari Partai Amanat Nasional yang sudah 2 kali terpilih menjadi anggota DPR. Desi menjadi satu-satunya artis yang menempati komisi membidangi luar negeri, pertahanan, komunikasi dan informatika, serta intelijen. Di Komisi 6 yang membidangi perdagangan, koperasi UKM, BUMN, investasi dan standarisasi nasional, terdapat Mulan Jamila dan Eko Patrio. Seperti Desi Ratnasari, Mulan dan Eko terpilih untuk kedua kalinya sebagai anggota DPR. Di Komisi 8 yang membidangi agama, sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, ada Dina Lorenza dan Pasha Ungu yang sama-sama menjadi debut anggota DPR. Dina mewakili Dapil Jatim 3, sementara Pasha mewakili Dapil Jakarta 3. Di Komisi 9, 2 artis cantik Nafa Urba dan Arzeti Bilbina akan menggawangi keputusan DPR terkait kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial. Berikutnya Komisi 10 merupakan komisi favorit yang dihuni 5 anggota DPR berlatar belakang artis. Mereka adalah Once Mekel, Denny Cagur, Melly Guslow, Ahmad Dhani, dan Verrel Bramasta. Komisi 10 membidangi pendidikan, olahraga, sejarah, dan kebudayaan. Komisi 11 yang membidangi keuangan, pembangunan nasional, moneter, dan jasa keuangan diisi artis Primus Yustisio dan Tommy Kurniawan. Primus terpilih untuk kedua kalinya, sementara Tommy baru menjalani debutnya. Terakhir di Komisi 12, terdapat artis dan pembalap Moreno Suprapto dan penyanyi dangdut Iyeth Bustami. Komisi 12 membidangi SDM, lingkungan hidup, dan investasi. Semoga saja 16 artis anggota DPR ini bisa menepati janji politik mereka saat berkampanye di daerah pemilihan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi Pilkada pemirsa. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengaku tidak ada latihan khusus menjelang debat terbuka kedua. Sementara permasalahan lapangan kerja di DKI Jakarta menjadi salah satu yang akan disampaikan calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengaku tidak ada latihan khusus menjelang debat terbuka kedua pada minggu akhir pekan nanti di Eko Pension Ancol, Jakarta Utara. Menurutnya materi debat yang sudah disampaikan secara terbuka. Pramono akan tetap turun belusukan ke masyarakat seperti biasa. Secara khusus nggak ada untuk melatih itu karena memang persoalan yang akan menjadi materi debat relatif sudah saya sampaikan secara terbuka. Tidak ada waktu khusus untuk itu, saya tetap akan turun seperti biasa. Permasalahan lapangan kerja di DKI Jakarta menjadi salah satu yang akan disampaikan calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil dalam debat kedua hari Minggu mendatang. Berpasangan dengan Suswono, Cagup dan Cawagup nomor urut 1 itu berjanji akan menghapus sekitar 350.000 pengangguran di Jakarta. Kalau debat saya kira sama, kita harus kuasai topik-topiknya karena ngejawab 1 menit itu nggak mudah ya. Jadi lebih ke latihan agar tepat waktu dan kami punya banyak solusi terhadap masalah-masalah yang ada di Jakarta. Bersama 2 pasangan lain yakni Pramono Anung Rano Karno dan Dharma Pongrekun Kunwardana, pasangan diagendakan akan beradu gagasan pada debat Pilkada DKI Jakarta pada 27 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, sementara pemirsa, Dharma Pongrekun belusukan ke kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat. Sebagai satu-satunya calon gubernur jalur independen, Dharma berharap rakyat bersatu menjadikan Jakarta sebagai rumah bagi rakyatnya. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun melakukan belusukan di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat. Dalam kunjungannya, Dharma menunjukkan kartu Jakartaku Aman yang disebut penggunaannya akan dipermudah. Sebagai satu-satunya calon gubernur independen, ia berharap seluruh elemen masyarakat bersatu dan menjadikan Jakarta sebagai rumah bagi rakyatnya. Saya bersama tim mempersiapkan kendaraan bagi rakyat gratis. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Waktu kita hanya tinggal 30 hari lagi. Mari kita bersama-sama, karena kemenangan ini bukan kemenangan saya dan Pak Kun, tetapi kemenangan rakyat Jakarta secara keseluruhan. Nantinya proses pemungutan suara Pilkada 2024 akan dilaksanakan secara serentak pada 27 November 2024. Dari Jakarta, Wenda Nura, Ade Supriyatna, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Sebagai salah satu partai pengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, DPW Partai Perindo Jakarta turut membantu mensosialisasikan visi, misi, dan program pasangan Ridho. Salah satunya melalui program bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis di wilayah Cipulir, Jakarta Selatan. Sebanyak 200 warga mendapatkan layanan kesehatan gratis, mulai dari pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula, kolesterol, konsultasi dengan dokter, hingga mendapatkan obat-obatan secara gratis. Yang menggagasnya kita dari tim Effendi Saputra Perindo, kita juga dari tim Ridhonya juga. Lokasi ini banyak warga yang minta untuk pengadaan cek kesehatan gratis, terutama para lansia. Alhamdulillah sangat membantu ya. Butuh harus sering-sering, harusnya sebulan sekali. Kalau terpilih, pokoknya terus maju untuk rakyat Indonesia. Bakti sosial serupa juga digelar tim pemenangan pasangan Ridho yang bekerjasama dengan relawan Jokowi Garamiro di kawasan Minangkabau, Jakarta Selatan. Kegiatan ini sekaligus sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang sudah memimpin bangsa selama 10 tahun. Ini saya syukuran sebenarnya syukuran yang ngucapin terima kasih kepada Bapak Jokowi yang selama 10 tahun ini memimpin Indonesia ini gitu. Terus mengucapin selamat bekerja untuk Bapak Prabowo Gibran. Rangkaian bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan cerminan program pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono, yang peduli terhadap kesehatan masyarakat di Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli menggelar lomba mewarnai untuk anak-anak di RPTRA Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kegiatan ini menjadi bentuk dukungan bagi anak-anak untuk menuangkan kreativitas dan impiannya melalui mewarnai gambar dan cerita. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli mendorong anak-anak untuk menuangkan mimpinya dalam bentuk mewarnai gambar dan cerita. Kegiatan yang bekerja sama dan digelar di RPTRA Kebon Sirih, Jakarta Pusat ini juga bertepatan dengan Hari Mimpi Sedunia. Mereka akan menerangkan bagaimana mereka bisa mengaktualisasi mimpi-mimpi mereka itu menjadi cita-cita. Kita berharap dengan adanya mimpi ini dari anak-anak, mereka tergugah untuk semangat untuk menjadi siapa dan bagaimana mereka menggapai masa depannya. Mendukung anak-anak mengaktualisasikan mimpinya menjadi kenyataan, dilakukan MNC Peduli berkolaborasi dengan Kecamatan Menteng, serta Kelurahan dan tim penggerak PKK Kebon Sirih. MNC Peduli ya juga bukan hanya di sini saja pelaksanaannya, tapi di mana-mana. Sebab anak-anak ini butuh sesuatu yang mensupport mereka, di mana seperti ada
mimpi-mimpi mereka yang ada di dalam kepala mereka, yang ada di dalam hati mereka. Semoga-moga juga dari acara ini timbul dan adanya generasi-generasi penerus yang kreatif dan inovatif. Dan juga mudah-mudahan dari lomba-lomba pewarnaan ini bisa terwujud cita-cita anak-anak sekalian dan juga bisa menciptakan pelukis-pelukis terkenal baik di Indonesia maupun di mancanegara. Selain mengasah kemampuan anak dalam mewarnai, aksi ini juga melatih kreativitas serta menumbuhkan rasa percaya diri pada anak-anak. Pawaan biar supaya bisa nangkep penjahat agar Indonesia nggak ada penjahat lagi. Senang. Tadi kamu gambar apa sih? Gambar itu, pemadam kebakaran. Kegiatan MNC Peduli kali ini merupakan apresiasi dan dukungan agar anak-anak dapat menggapai mimpi dan masa depannya kelak. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. 3 pekerja pembangunan proyek sodetan di kawasan Jambore Cibubur tertimbun longsor. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, 3 pekerja pembangunan proyek sodetan di kawasan Jambore Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur tertimbun longsor. 2 diantaranya mengalami luka ringan, sementara 1 orang lainnya sempat pingsan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Ketiga pekerja proyek yang sedang menggali tiba-tiba tertimbun longsoran tanah dari gorong-gorong tua di dalam proyek tersebut. Ketiga korban tertimbun separuh badan dan 1 orang pingsan. Ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit dan kini kondisinya mulai membaik. Meski ada kejadian tersebut, pengerjaan proyek sodetan tetap dilakukan untuk menangani genangan air yang kerap terjadi di kawasan Jambore tersebut apabila terjadi hujan. Memang waktu penggalian terjadi longsor. Jadi 1 orang pingsan, 2 orang luka ringan. Yang pingsan sudah dibawa ke rumah sakit menurut informasi dari pelaksana. Terus yang luka ringan juga sudah diobati. Yang pingsan sudah kondisi membaik saja. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Saksikan perjuangan Timnas Indonesia U17 menuju Piala Asia 2025 melawan Kepulauan Mariana Utara Jumat 25 Oktober dan melawan Australia Minggu 27 Oktober, di mana seluruh laga disiarkan pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat live di GTV. Jangan lupa, Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezone.com seperti tertera di layar kaca. Saya Reni Arumsari, pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.